Puji Tuhan. Haleluya. Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar komunitas GPD Gratia dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Salam sejahtera dalam Tuhan, dan kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sesawi GPD Gratia. Suatu program yang akan memberkati kita supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di sanubari kami. Firman-Mu akan berdampak, membawa pertumbuhan dalam hidup kami. Pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertumbuhan yang akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Kita kembali kepada pemahaman firman Tuhan melalui program Biji Sesawi GPD Gratia. Tema firman Tuhan hari ini, kami beri tema berhati sebagai gembala. Saya ulangi, berhati sebagai gembala. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Itulah pembacaan firman dalam Yohanes pasal 21 ayat 12 sampai 17. Saudaraku, pengertian gembala atau pengertian kata gembala adalah bertugas atau seseorang yang bertugas sebagai pengurus. Seseorang yang bertugas sebagai pemelihara domba. Perlu ketahui bahwa hubungan kita dengan Allah itu bagaikan domba dengan gembala. Dia gembala agung, kita sebagai domba-dombanya. Bisa juga diartikan kita sebagai anak-anak, dia sebagai bapak kita. Ya, banyak gambaran hubungan antara kita dengan Allah. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang perhati sebagai gembala, sebagaimana nas dalam Yohanes pasal 21 ini. Seorang gembala adalah seorang yang
memiliki sifat welas asih, kasih sayang, yang senantiasa berempati terhadap seseorang yang sedang menderita dan ikut merasakan penderitaan sesamanya. Dia akan terdorong untuk mengurangi penderitaan sesamanya atau orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, Rasul Petrus menjelaskan tentang standarisasi atau patokan, pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan hidup yang memiliki hati gembala. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam surat 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Tentang mengembalakan kawanan domba. Ada standar, ada patokan yang jelas yang Rasul Petrus sampaikan. Yang pertama harus dengan ikhlas, ya, tulus hati. Ya, perhatikan ayat 2 itu. Harus dengan ikhlas dan tulus hati. Yaitu jangan dengan paksa. Ya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Gembalakanlah mereka dengan senang hati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan janganlah dengan berat hati. Puji Tuhan. Itulah bagian dari pedoman sebagai gembala, ya, berhati sebagai gembala. Diteruskan, berhati sebagai gembala berarti melayani dengan sukarela, yang artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauannya sendiri. Selain kita berpatokan kepada keikhlasan dan ketulusan hati, yang kedua, berhati sebagai gembala harus siap berkorban, ya, siap berkorban dan tidak egois, yaitu jangan karena mau mencari keuntungan, ya, jangan mau mencari keuntungan. Rasul Petrus juga mengajar jemaat Filipi, dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Di mana Rasul Paulus menasihatkan seorang pelayan yang berhati gembala tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi siap berkorban dan tidak egois. Yang ketiga, punya jiwa pengabdi, ya, mengabdi, berjiwa sebagai hamba, sebagai abdi. Abdi ini bahasa Jawa yang sering kita kenal sebagai ungkapan penjelasan bahwa seorang hamba itu bisa diartikan seorang abdi, ya. Dikatakan masih di ayat 2, tetapi dengan pengabdian diri, ya, dalam Petrus tadi dikatakan standar yang berikutnya dengan pengabdian diri. Yang dimaksud dengan pengabdian diri adalah pengabdian yang tulus, yang ikhlas tanpa pamrih. Puji Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, dengan jalan ini
kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah meneladankan sesuatu yang baik, mulia yang dilakukan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Yang keempat, standar sebagai orang yang berhati gembala, yaitu punya jiwa melayani. Perhatikan di ayat 3 di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 3 gitu ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, jangan seolah-olah hanya mau memerintah, tapi harus siap melayani, siap mengabdi. Seperti dalam Markus 10 ayat 45, di sana dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah saudaraku, kita harus siap menjadi seorang yang terpanggil dan memiliki hati sebagai seorang gembala. Berhati gembala. Berhati gembala bukan berarti harus gembala sidang, bukan. Tapi masing-masing kita milikilah jiwa gembala, yaitu siap melayani sesama kita, siap mengasihi sesama kita, rela berkorban dengan tulus hati. Yang terakhir, masih di ayat 3, 1 Petrus 5 ayat 3, ya, 1 Petrus 5 ayat 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu, ya, memberi teladan. Ini penting, sangat penting. Sebagai seorang yang terpanggil menjadi seorang pelayan yang punya hati gembala, harus siap menjadi teladan. Sering kita dengar dengan kalimat ingarso sung tulodo, ya. Ini kalimat nggak asing lagi buat kita, sering kita dengar, ya. Ingarso sung tulodo, di depan dan memberi keteladanan. Memberi keteladanan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Matius 7 ayat 12. Memberi keteladanan. Kalau kita inginkan orang lain punya pengampunan, punya jiwa pemaaf, maka kita pun memberikan keteladanan, memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita inginkan seseorang punya jiwa kasih, ya kita teladankan untuk hidup dalam kasih, mengasihi dia. Ya. Sebagai penutup, di ayat 4, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini upah, ya, pahala bagi orang yang berhati gembala, ya, seorang pelayan yang punya hati gembala. Sesungguhnya jadi lelahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dalam ayat 4 itu, ya, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow, puji Tuhan, kita diperhitungkan. Pelayanan pengabdian kita diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Akan ada akhir bahagia, ya, happy ending. Puji Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kita harus siap menjadi seorang pelayan,
seorang anak Tuhan yang punya hati sebagai gembala, yaitu setiap kita harus punya hati yang ikhlas, tulus melaksanakan tugas bagian kita di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia, sebagai surat yang terbuka, sebagai kitab yang siap dibaca oleh sesama kita. Kita juga harus siap berkorban, ya, bukan tidak semata-mata demi untuk keuntungan kita, tapi malah kita berkorban. Dan kita juga harus punya jiwa mengabdi, ya, pengabdian yang tulus tanpa pamrih. Dan juga kita harus punya jiwa yang selalu ingin melayani, tetapi bukan dilayani, ya, bukan dilayani tapi melayani. Dan juga kita harus memberikan keteladanan. Kita lakukan lebih dahulu, maka orang lain pun akan mengikuti langkah kita atau yang sudah kita ajarkan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Gembala Agung Tuhan Kristus memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Bila firman-Mu itu tertanam di hati kami dan terus menjadi tuntunan hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin berarti bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur akan berkat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.